Oke, Sobat Sonora, kali lagi kita akan mendengarkan bersama perbincangan di Kota Baru Ceria edisi di hari ini, Sabtu 25 Mei 2024, persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta bersama rekan Beni ini ya. Rekan Beni, halo. Halo rekan Beni, silakan. Baik, sahabat Sonora, di kesempatan Sabtu yang cerah ini, Sabtu sore sambil malam mingguan, Anda yang sedang mendengarkan siaran Sonora FM, nah, Anda bisa langsung datang ke kawasan Kota Baru atau tepatnya di seputaran Jalan Suroto, Kota Baru, Yogyakarta. Di sini digelar Kota Baru Ceria. Nah, ini acara spesial persembahan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, tentu bersama pemerintah Kota Yogyakarta, Kota Baru Ceria. Ini hadir setiap Sabtu terakhir, setiap bulannya. Ada berbagai macam acara, ada berbagai macam tenan atau booth yang tentu Anda bisa nikmati bersama Anda sekeluarga. Nah, kita akan berbincang-bincang bersama Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata. Ini Mbak Lis sudah bersama kita dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Ya, selamat sore Mbak Lis, monggo. Selamat sore Mas Beni, selamat sore sahabat Sonora semuanya. Ya, Kota Baru ceria nih Mbak. Kita Nah, ceria ini dua, sudah dua kali ya, untuk kedua kalinya untuk sih. kedua Untuk kalinya kedua Mas. kalinya. Ya, Yang bulan lalu itu April, ya, kemudian sekarang bulan Mei tanggal 25 hari ya, Sabtu. ya. Nah, ini cuaca cerah, jadi Alhamdulillah. tidak panas, tidak mendung. Ya, Syahdu, Mbak. Malam mingguan ini, Mbak. iya, mesti malam minggu di akhir bulan, Pasti di setiap bulan. Ya, setiap bulannya. ya artinya minggu keempat ya Mas. Minggu keempat. Jadi Hmm, malam mingguan kita di area Kota Baru. Dan ya, ini memang tujuannya menyemarakkan Kota Baru. betul. Beragam acara selalu digelar di Kota Ya, Baru ya, Mbak Alis ya. ya. Mas Beni, ini kita memang membuat Kota Baru ini menjadi satu destinasi yang menarik ya, Ya. terutama di sore dan malam hari. Kita sudah menggelar cukup banyak aktivitas daya tarik wisata, Hmm. event-event baik yang kecil, sedang sudah kita lakukan di Kota Baru. Di awal eh, di akhir Februari kemarin kita Akhir buat Februari, Tour de Kota Baru, Tour de Kota ya. Baru, ya. Di bulan Maret itu juga ada beberapa kegiatan di sini. Ini kawasan Kota Baru ini juga sudah kita percantik dengan Ya, ornamen-ornamen yang menarik ya. ornamen ya, tematiknya beda-beda toh, Mbak Alis. Temasnya beda-beda sesuai dengan saat itu weekendnya apa ya. Pada saat Nataru Ya, ada libur panjang ya, libur weekend di saat Nataru itu ada lorong waktu dan lorong pohon-pohon waktu. Natal Betul, ya. betul, ya, ya. Terus kemudian ketika kita menghadapi libur Imlek ya, Ya, kita lihat ada ornamen naga kayu. naga kayu. Karena tahun ini adalah tahun Ya, naga kayu ya, ya. ada ornamen naga juga lampion-lampion di Betul, Boulevard itu ya. lampion-lampion dan ini alhamdulillah teman-teman yang di kawasan Kota Baru ini juga mendukung pada saat itu juga masang lampion Pasang ya lampion juga. semuanya. Terus selanjutnya ketika libur libur weekend juga di saat Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi Nah, kemarin. kita juga pasang ya ini Oh, ornamen-ornamen yang ya, bertemakan Nyepi ya. Nyepi ya, pura itu ya, Iya, gerbang ada pura. ada pura, ada payung-payung. Ya, payung itu. Terus, oh, Bahkan kita didukung oleh teman-teman dari Hindu Parisada ya waktu itu melakukan pawai ogoh-ogoh pawai ogoh-ogoh, di betul, sekitar Kota sore-sore Baru itu ya. ini. Ya, J. ya, ya. Lah, kemudian pada saat Lebaran, pada saat menjelang Lebaran, kita udah pasang lampion sabit dengan bintang, Oh, ya, dengan ya, betul. masjid-masjid Ya, ya. ya. Nah, saat ini adalah libur Waisak ya, Mas Waisak, ya. ya. Sudah kelihatan ini Ada bunga-bunga bunga lotus. lotus khas dengan Hmm. Atau bunga Padma ya, Mas bunga ya. Padma. Jadi, Ya, ini sudah kita hiasi Jalan Suroto dan Sudirman. hmm. Nah,
Yang lain kegiatannya adalah ya ini Kota Baru Ceria Kota ini Baru Ceria. akan kita laksanakan secara rutin, Hmm, secara terus-menerus sampai bulan Desember nanti. Sampai Desember. Iya, jadi ada 9 kali, jadi udah 2 kali, masih Yes. ada 7 kali lagi, Hmm, dan pasti akan dilaksanakan di akhir bulan, Akhir bulan. malam minggu. Pasti malam minggu. Iya. Nah, selanjutnya juga di Kota Baru ini ada Jessica, Mas Beni. Jessica. Jogja Enjoy Musik Asik. Jogja Enjoy Musik Asik. Ya, setiap malam minggu, Oh, malam minggu juga. malam minggu juga, minggu pertama dan minggu ketiga. Oh, minggu pertama, minggu Iya, ketiga. iya. Jadi ini sudah setiap malam minggu ke Kota Baru, minggu pertama, minggu ketiga, minggu keempat itu akan ada atraksi di Kota Baru. Hmm. Sebentar lagi kita persiapkan untuk yang mengisi minggu kedua. Oh, ada minggu. Nah, akan ada Apa lagi. itu? Nah, kita tunggu, kita spill dulu. Nah, itu kira-kira Iya. pertunjukan atau kulineran atau I- apa? Event juga, ya, Event juga. ya musik, ada Ada kulinernya musik, ada juga. kulineran Ya, juga. Karena gitu Mas Denny. pasti kalau orang jalan-jalan tuh pengennya juga jajan ngemil ya, Mbak ya. Betul, Betul. betul. Dan di Kota Baru Ceria ini komplit, Mbak. Selain pertunjukan itu ada musik juga. Ini ada booth-booth teman-teman UMKM, ada yang kerajinan, ada kuliner. Iya, Itu betul Mas Beni. Jadi di sini kita kan mau membuat Kota Baru, khususnya Jalan Suroto ini semakin menarik menjadi satu daya tarik wisata. Dan ini pulau-pulaunya juga sudah kita hiasi. Di ya, setiap pulau nanti akan ada penampil-penampil seniman-seniman kita. seniman-seniman. Ya, ada musik, ada ada atraksi seni yang lainnya. Dan di Suroto ini sendiri, di depan khususnya depan Dinas Pariwisata, itu kita bisa lihat tadi ada Zumba Ada Zumba. dari komunitas teman-teman pesenam yang ikut hadir. Terus kemudian juga ada ini industri ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Ya. Ini ada anak-anak kita juga sedang menghias Pot ya. pot dari barang bekas plastik ya. Dari ya plastik. Galon air mineral. Nah, ini dihias. Ini memang temanya wellness tourism, Mas. Oh. Untuk kali ini. Nah, bulan yang lalu itu adalah temanya adalah lingkungan dan seni ya. Lingkungan dan seni. Nah, bagaimana kita menjaga lingkungan, terus ada komunitas-komunitas yang benar-benar giat membuat membuat himbauan-himbauan bagaimana kita untuk memilah sampah, menjaga kebersihan ya. Nah, yang di sini saat ini wellness tourism ini bisa dilihat di booth-booth itu ada minuman-minuman herbal. Minuman herbal. Ya, ada juga kerjasama dengan RSA UGM memberikan pemeriksaan gratis. Pemeriksaan gratis cek kesehatan itu. Boleh. Antrinya panjang loh. Antrinya panjang. Saya udah tadi. Sudah. Tadi. Oh. Tapi alhamdulillah sehat. Sehat ya. Itu jadi karena antri panjang itu orang sudah sadar kesehatan, Mbak. Iya. Karena ngecek kesehatannya sendiri. Betul. Jadi menarik, komplit di Kota Baru Ceria tentang isu-isu sampah juga dihadirkan, nanti juga jam 5 ada talk show juga. Dan ini menarik ini, tadi dari botol galon itu bisa bermanfaat juga. Betul, Mas. Jadi kita kan memang harus mereduksi sampah-sampah plastik ya. Jadi barang-barang yang sudah kita pakai jangan dibuang. Sebenarnya bisa kita recycle lagi ya. Seperti ini anak-anak membuat kreativitas dengan melukis tempat sampah. Nah, ini tempat sampah ini juga nanti bisa digunakan dan anak-anak juga sudah kita didik dari awal. Bagaimana mereka juga memperhatikan bahwa harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ya. Gitu. Dan juga daur ulang itu tidak. Betul. Mungkin yang mungkin tidak terpikirkan tapi bisa menjadi hal yang bagus, kreatif itu loh. Betul, Mas. Wah, ini suara kanggo gitu. Ternyata bisa dipakai gitu. Dan cantik-cantik ini hasilnya kalau kita lihat ya, dari galon air mineral, terus dilukis dengan kreativitas mereka masing-masing. Ini memadu-madakan warna itu tidak mudah loh, Mas. Iya. Nah, kalau nggak tahu dasarnya juga amburadul. Amburadul, apalagi kalau saya ngecat, waduh, serangan karuan, Mbak.
Ya, menarik. Kota Baru Ceria dan Anda pun mungkin masih di rumah atau sedang jalan-jalan mengelilingi kota Jogja malam mingguan, silakan mampir di Suroto, wilayah Kota Baru Yogyakarta. Ini Kota Baru Ceria sampai nanti sekitar jam 22 ya. Ya. Banyak pertunjukan, banyak tenan, banyak booth juga. Dan ini menarik, boothnya itu tidak di trotoar yang di pinggir tapi di tengah di pulau-pulau itu ya, pulau-pulau di Ya, kalau yang di pulau-pulau itu kita khusus untuk teman-teman seniman ya, berekspresi. Nah, kalau yang di depan halaman Dinas Pariwisata ada tenan-tenan yang menjual kuliner, souvenir ya. Kita datang ke sini, ada toko, ada teman-teman yang menggelar buku-buku sastra ya. Terus juga ada ini minuman-minuman tradisional. Karena ini adalah temanya wellness tourism. Karena memang kita punya kekayaan itu ya. Bagaimana orang bisa datang ke Jogja dengan pilihan yang macam-macam. Mau spa tradisional ada. Pijat atraksi pijat refleksi. Pijat atraksi. Nanti disuruh akrobat dulu. Pijat itu ya, terus juga perawatan kecantikan dengan menggunakan bahan-bahan tradisional. Nah, ini adalah warisan leluhur yang sebenarnya bahan alami ya. Ada juga teman-teman dari klinik-klinik kecantikan di sini. Tadi saya ketemu dengan teman-teman Larissa, monggo yang juga menjadi pelanggannya Larissa. Nah, sebenarnya ada diskon di sini tadi. Oh, ada diskon mumpuk ya. Jadi Kota Baru ini memang komplit ya. Kalaupun tidak ada Kota Baru Ceria, tapi mau kecantikan ada, kuliner ada, hotel ada, pokoknya wisatanya lengkap ya. Betul Mas. Ya, Mbak Lis, pesan untuk warga Kota Yogyakarta supaya hadir di Kota Baru Ceria, ini Mbak Lis monggo. Ya, kepada sahabat Sonora, silahkan datang ke Kota Baru malam ini masih berlangsung Kota Baru Ceria. Banyak sekali atraksi yang bisa disuguhkan di sini. Ada bermacam-macam atraksi, mulai dari musik tradisional, musik saksofon juga ada pertunjukan-pertunjukan yang lain. Mau kulineran juga ada di depan Dinas Pariwisata dan Arpusda. Kalau mau cari souvenir yang menarik juga ada di sini. Nah, tapi yang penting teman-teman semua tetap kita jaga kebersihan. Jangan sampai Kota Yogyakarta yang sudah bagus dan cantik ini nanti kelihatan tidak, karena kita tidak peduli kepada kebersihan dan lingkungan. Betul, karena kebersihan itu tanggung jawab kita semua. Betul. Itu di pulau-pulau juga sudah ada tempat sampahnya bisa dipilah ya sesuai jenisnya. Baik, Mbak Lis, matur nuwun, ini sukses untuk Kota Baru Ceria di edisi kedua di Sabtu 25 Mei 2024, sahabat Sonora. Jadi langsung saja monggo kita hadir Kota Baru Ceria persembahan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan juga pemerintah Kota Yogyakarta. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Beni untuk perbincangannya di kesempatan sore kali ini di Kota Baru Ceria bersama dari Dinas Pariwisata dan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk edisi di Sabtu 25 Mei 2024. Baik, sahabat Sonora, kembali kita akan dengarkan bersama ya perbincangan dari Kota Baru Ceria bersama dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan pemerintah Kota Yogyakarta di sore kali ini. Kita akan bergabung dengan rekan-rekan yang ada di Kota Baru Ceria. Saya kan nggak tahu banyak sih. Bangsa Pastri Kandi, Kota Gede sama kelompok tani Melati Green. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ketemu lagi dengan saya tentunya di sini masih dalam acara di Kota Baru Ceria tentunya. Tentunya kita, wow, ada tepuk tangan juga boleh dong. Kota Baru Ceria ini ya, salah satu tempat yang memang menyediakan banyak berbagai hal ya tentunya. Nah, untuk acara kali ini tentunya ada di halaman Arpusda ya tentunya di depan Arpusda ini. Nanti kita juga akan ada ruang edukasi ya tentunya ada edukasi, tentunya ada talk show, ada workshop juga.
Nah, pada kali ini tentunya, ya boleh. Maaf ya, waduh. Nah, tentunya nanti kita juga akan ada talk show dari Match Gezin ya, betul? Match Gezin. Nah, dengan narasumber ada Mas Dimas Maulana, ya, dan juga tentunya ada Bu Sita Resmi. Betul sekali. Dan tentunya nanti kita juga akan dipimpin oleh moderator kita yang sudah, wah keren banget. Ini anak band banget ini. Ada dari Mas Renggo Darsono ya, betul. Nah, ini ada temanya juga. Temanya adalah workshopnya ada pot sejuta mimpi. Betul sekali. Wah, di sini sejuta mimpi ya. Oh, belum dikasih. Sejuta harapan ya, betul ya. Mohon maaf. Nah, tentunya Match Gezin ini bekerja sama dengan Bank Sampah Srikandi Kota Gede. Nah, di sini bisa langsung saya serahkan kepada moderator kita tentunya di sini ke Mas Renggo Darsono. Tepuk tangannya dong. Ya, terima kasih Mas Riza sudah mengantarkan acara Kota Baru Ceria. Satu gelaran agenda dari Dinas Pariwisata yang rutin terselenggara tiap akhir bulan. Ini adalah kali kedua gitu ya. Dan tadi sebelum kita sesi talkshow pada sore hari ini sudah dimulai dengan workshop ya Mas Dimas ya. Dengan bersama anak-anak melukis pot gitu ya. Makanya tajuknya adalah pot sejuta harapan ya Mas Dimas ya. Dan talkshow pada sore hari ini juga disiarkan secara langsung oleh Sonora FM. Langsung dari depan kantor arsip Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta. Telah hadir bersama-sama dengan kita Mas Dimas Maulana dari Match Gezin, dan juga Ibu Sita Resmi dari Bank Sampah Srikandi. Selamat sore Mas Halo. Dimas. Sore Mas. Selamat sore Bu Sita. Sore juga. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir. Pertama mungkin saya akan memulai dengan ada persoalan yang sangat besar di Yogyakarta khususnya, tidak hanya kota ya sepertinya ya. Bahwa hari ini kita selalu hampir di setiap percakapan, baik bahkan sampai di ruang-ruang angkringan, kemudian juga di tongkrongan warung kopi, kemudian di pos ronda itu ada masalah sampah Mas gitu ya. Dan sampah ini ternyata sekarang terakhir kabarnya bahkan piungan sudah tidak boleh lagi diakses. Artinya kemudian harus ada satu langkah bersama untuk kita bisa menanggulangi persoalan sampah. Dan yang paling menarik hari ini adalah Match Gezin ini kan sebenarnya satu media yang diinisiasi oleh para supporter PSIM, tapi punya kepedulian terhadap sampah. Apa sih Mas yang melatar belakangi kenapa Match Gezin kemudian bikin satu program gitu ya, pohon sejuta harapan gitu ya, sama sekaligus juga menjelaskan Match Gezin itu apa sih gitu kan. Ini kan kalau di imajinasi saya, di bayangan saya, Match Gezin itu adalah satu media literasi gitu yang menjelaskan mengenai sepak bola gitu ya. Tapi kok tiba-tiba mau ngomongin sampah dan bersama anak-anak kemudian merespon barang-barang yang tidak terpakai menjadi yang lebih berguna begitu berikutnya. Monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Renggo. Mungkin pertanyaan pertama lebih ke apa yang harus kita lakukan gitu ya dengan Yogyakarta hari-hari ini gitu ya. Tentu kami supporter, kami juga warga gitu. Kami tinggal di sini, kami ber-KTP DIY gitu. Aku KTP Bantul kebetulan. Terus sebenarnya kita berhak untuk bersuara, kita berhak untuk protes gitu. Nah, salah satu yang kita pengen coba suarakan yaitu bagaimana kita bikin aktivasi yang kita bisa gitu ya. Kita yang bisa, kita mampu gitu. Artinya kita atau kami yang dari Match Gezin gitu, supporter PSIM, salah satu elemen kecil dari supporter PSIM, bikin aktivasi bareng anak-anak gitu ya. Karena kalau kita tarik lagi, aku akan masuk menjelaskan Match Gezin, ini suatu buletin, kayak semacam buletin Jumatan gitu. Kita sebarkan ketika pertandingan PSIM.
isinya apa? Isinya adalah opini-opini dari supporter gitu ya. Opini-opini dari teman-teman kami yang punya kemampuan atau punya keinginan menulis gitu. Jadi karena satu nggak pernah ada platform akhir-akhir ini platform menulis bagi kami gitu. Jadi Magazine Hari Satu sebagai platform. Jadi pelantar untuk teman-teman menulis mengekspresikan. Tentu kita tahu kalau di sepak bola tidak gampang berekspresi. Tidak mudah bagi kami untuk berekspresi karena tingginya juga pressure dari abang-abangan, dari macam-macam gitu ya. Kita bisa ngobrol next gitu aku kira. Tapi hal yang kita lakukan lagi adalah di magazine ini sebenarnya ada magazine for kids gitu. Jadi kita bikin buletin untuk anak-anak Mas. Karena PSIM itu Luar biasa. ada yang nonton anak-anak gitu. Tepuk tangan ini ya, bisa sampai mempersiapkan ya regenerasi supporter berikutnya bersama anak-anak. Ya jadi kalau teman-teman yang datang ke Mandala Kreida ya musim lalu pasti ada salah satu aktivasi dari magazine untuk anak-anak. Misalnya kita bikin buklet yang isinya menggambar, mewarnai. Jadi kalau magazine, mungkin besok aku kasih Mas Renggo. Oh, ya. Jadi magazine itu belakangnya poster. Posternya bisa diwarnain. Oh, ya, okay. Jadi ini ada tautannya satu bagaimana poster sebagai sebagai alih-alih nggak dibaca gitu ya. Itu bisa tetap tempel nggak dibuang gitu Mas. Jadi tetap tempel di kamar gitu. Tapi yang Magazine for Kids ini salah satu bayangan kami bagaimana anak-anak yang datang ke stadion itu perlu aku nggak bisa nyebut perlu diedukasi, tapi perlu diberikan satu pengenalan bahwa sepak bola ini ada loh sisi positifnya. Selain permainan itu sendiri, tapi bagaimana anak-anak dikenalin. Misalnya selain mewarnai, itu kita ada semacam kartu pos. Oh, kartu pos. Waduh. Ya, jadi ini anak 90-an ini, Mas. Tapi sebenarnya jadi menarik karena satu, ternyata memang anak sekarang perlu jembatan untuk mengenal apa itu benda pos, apa itu kartu pos, apa itu perangko, karena kita mendesain perangkonya, Mas. Oh. Jadi anak-anak bisa pakai itu untuk ngirim ke pemain. Oke. Sekaligus mengantarkan berarti teman-teman. Jadi mengantarkan itu. Terus ada satu lagi misalnya kayak dulu mainan anak-anak jabutan gitu. Ya, jabutan ya. Isinya nomor punggung pemain anak-anak. Ya itu mungkin aku bisa memberikan pengantar bahwa magazine apa sih? Magazine salah satu literasi yang varian umurnya macam-macam, Mas. Gitu. Dari magazine kenal dengan Bang Srikandi, Bang Sampah Srikandi Selokraman Kota Gede dan juga Melati Green gitu. Terus kemudian pada sore hari ini berkolaborasi untuk bikin satu aktivasi begitu ya Mas? Iya, benar. Idenya dari mana itu Mas? Kok tiba-tiba kolaborasi aja gitu? Pertama idenya datang dari aku datang ke Kota Gede karena berrelasi dengan Bu Sita, kita terus melihat potensi-potensi, kata kuncinya potensi. Dan juga Bu Sita sangat welcome gitu. Aku mencoba menceritakan idenya kayak gini deh Bu, kayak menarik untuk bikin misalnya ide yang pot Sita Harapan ini, gimana caranya kita dapat supply galon bekas air mineral ini, gitu. Terus kami nanya gitu ke Bang Sampah Srikandi, mereka bisa dan ada gitu. Terus tautannya apa sih? Kita bisa menautkan apa lagi ya? Nautin bibit. Karena di Melati Green, kelompok tani di Kota Gede, itu juga melakukan pembibitan dan kegiatan-kegiatan pertanian perkotaan gitu. Gitu. Ya. Bisa ke Bu Sita berarti. Iya, luar biasa. Ya. Ya, saya ke Bu Sita ya. Bu, ini Bu Sita ini kan kebetulan mendampingi atau terlibat aktif dalam Bang Sampah Srikandi gitu ya. Bang Sampah Srikandi sendiri itu sejak kapan sih Bu berdiri, kemudian apa saja programnya, terus apakah ini juga bagian daripada peningkatan ekonomi keluarga atau hanya sebagai bagian bahwa ini peran kami untuk mengurangi sampah supaya tidak berlebihan begitu. Monggo Bu Sita. Ya. Sebenarnya Bang Sampah Srikandi itu sudah dari 2014. Wow, 10 tahun. Luar biasa. Aplaus buat Bang Srikandi dan Bu Sita. Cuma gini, dari 2014 itu kan belum begitu booming. Wah, jadinya kami itu cuma melihat kok sayang sekali tiap hari kan ada sampah di rumah, ada kardus, ada ini. Kalau cuma dibuang-buang gitu kan sayang. Sehari bisa banyak loh itu.
ya. Akhirnya kita kumpulkan, asal kita kumpulkan aja lah gitu. Kita kumpulkan. Pertamanya kalau tidak salah cuma dapat 36.000. 36.000. Iya, itu cuma 5 ibu-ibu. Itu aja semaunya. Nah, lama-lama kok kayaknya kok asik ya, banyak gitu. Terus kita lama-lama kita ini akhirnya sama sebenarnya kelompok tani sama bank sampah itu berdirinya bareng karena pengurusnya juga bareng. Sama. Jadinya bisa ini habis ini ke sini. Nah, terus setelah itu kan baru 2020-2021 ya itu bank sampah itu didata. Didata, akhirnya sampai kelurahan. Nah, kelurahan akhirnya ada pelatihan macam-macam. Nah, pertamanya itu disuruhnya lomba. Oh, lomba malahan. Nah, solusi dari pemerintah adalah lomba, Pak. Hanya kita lomba bank sampah. Nah, habis itu kan kita lomba bank sampah apa? Tapi sebelumnya dikasihnya suruh bikin losida. Ember tumpuk. Ember tumpuk. Oke. Nah, jadinya kami itu sebenarnya mengalir aja. Jadi target kita itu apa? Pemahaman. Karena apa? Sampah itu dari masing-masing orang. Kalau kita paksakan nggak bisa. Jadi pemahaman mereka sampah itu, makanya saya salut sama Mas Dimas. Kenapa? Dari kecil sudah diajari untuk ini loh, ini sampah dari barang bekas gitu loh. Jadi anak-anak itu jadi kenapa pakai ini? Kan bisa diarahkan. Pakai ini terus menanam apa? Menanam ini buat apa? Ini kan herbal sengaja. Herbal. Iya. Jadi buat di rumah kan bisa menyediakan tanaman herbal juga. Jadi kalau nggak usah perlu jauh-jauh gitulah. Nah, habis itu kan akhirnya setelah booming seperti ini baru kerasa. Nah, kami itu apa yang pengen kami lakukan. Jadinya jadi kami itu nggak mikirin nanti dapat inilah, enggak. Yang penting sampah itu kita bisa ngolah sampah organik, sampah anorganiknya dibikin, sampah dari plastiknya bikin ekobrik. Ekobrik. Ya, itu di ekobrik di sana. Alhamdulillah ibu-ibunya itu mau. Jadinya sampah yang di rumah itu kayak kan nggak mungkin sekarang gula pasir pakai apa? Plastik. Betul. Ya kan? Betul. Tepung terigu? Plastik juga, kertas kalau. Iya kan? Jadi kita tetap nggak bisa lepas dari yang namanya plastik. Betul. Nah, kalau dibakar gimana? Menimbulkan polusi. Nah, kalau kena air tetap aja nanti polusi. Tidak terurai dengan baik. Betul. Jadi sampai di rumah itu sampai saya kresek yang tidak begitu kotor saya cuci. Jadi dimasukkan ke botol, kalau sekarang ya pakai botol air mineral. Betul, kita pakainya yang agak jadinya nggak ada bendulnya itu, jadi lurus biar kita nyogoknya itu penak, lancar gitu. Kita bikin Segoro Amarto itu puzzle. Jadi kita pasang-pasang itu, jadi pasang-pasang udah enggak sekedar kita pasang itu enggak, tapi puzzle itu bisa pakai tempat duduk juga. Kita pakai kursi, makanya kursi itu kita bikinnya dari air mineral. Ekobrik. Satu ekobrik itu minimal beratnya 220 gram. Padahal untuk satu modul itu yang paling kecil 12 botol air mineral. 12 kali 220 lah berapa itu? 2 kilo. 2 kilo. Sekarang anggotanya berapa, Bu? Kalau dulu cuma ada 5 orang gitu ya. Sekarang Sekarang udah 70-an. Alhamdulillah. 70 yang menyetor sampah ke kami. Kita sodakokan, walaupun kami itu bank sampah. Itu cuma cover. Berarti nggak ada buku tabungannya ya, Bu ya? Udah nabung berapa gitu? Buku tabungannya sendiri-sendiri. Jadi kalau pas ekobrik itu mereka nabung. Walaupun cuma 2.000 kita terima. Ya itu. Jadi setiap hari Minggu sore kami ada kegiatan untuk mengolah sampah plastik. Oke. Biar mereka juga paham. Ya. Nanti kita tanya. Jadi kita juga
merangkul penggerobak. Kita ajak juga ke sini penggerobaknya. Oke. Ikut membantu. Jadi anggotanya tidak terbatas di wilayah kota gede, Tidak terbatas. Oke. Ada teman saya ya, teman saya, Mbak, saya ada sampah, bisa diambil, kita ambil. Oh, sampai ngambilin. Iya, sampai ke Bantul saya ngambil. Ya, ini bagi pengunjung Kota Baru Ceria bisa habis ini tukeran kontak sama Bu Sita gitu ya, dan juga pendengar Sonora barangkali nanti bisa kontak langsung kalau misalnya ada sampah-sampah gitu kan. Monggo bisa. Ada kriteria tertentu nggak Bu sampah yang akan diambil oleh Bank Sampah Sri Kandi? Sekarang itu yang bisa ada nilai jualnya kalau yang kita ambil. Nah, kalau sebenarnya kami itu edukasi. Oke, lebih ke edukasi ya Bu ya. Lebih ke edukasi. Kenapa? Karena sampah dari rumah tangga lebih banyak sekarang. Coba, bau itu kenapa? Karena campur dengan sampah organik. Jadi kami di bank sampah itu, di gudangnya kami, di tempat kami, lokasi kami itu ada ember tumpuknya, ada bioporinya, ada losidanya, ada jugangannya, ada rumah magot. Oh. Iya, nanti magotnya kita jual. Ternak magot juga Bu? Insya Allah. Wah, keren ini. Kita baru mau bikin rumah buat telur lalat BSF-nya. Iya. Berarti ini sudah mulai menghasilkan ya Bu ya secara ekonomi, karena tadi integrasinya cukup lumayan gitu ya. Alhamdulillah kita sudah mengolah sampah yang organik itu, yang dari ember tumpuk itu kan ada komposnya, ada lindinya. Iya kan? Nah, itu kami olah, campur abu, campur arang, campur mikrobakteri ya. Kita bikin sendiri mikrobakterinya itu. Oke. Kita bikin kalam. Apa itu Bu kalam Bu? Itu kalam penyubur tanaman. Oke. Jadi kompos, abu, lindinya itu lindi ember tumpuk, arang, sama mikrobiotik. Nah, itu mikrobiotik kita bikinnya kalau pas Idul Adha kan ada yang menyembelih kambing. Kita ambil brodotnya, kita bikin EM4. Oke. Luar biasa. Aplaus buat Bu Sita dan Bank Sampah Sri Kandi. Bank Sampah Sri Kandi, kenapa namanya Sri Kandi? Perempuan semua Bu, nggak ada pengurus laki-laki nih? Itu spontan Mas. Oke. Karena yang ngurusi awalnya kan perempuan. Iya. Nah, lama-lama yang bapak-bapak ada yang tertarik. Iya. Nah, jadinya nggak apa-apa namanya Sri Kandi. Iya. Jadi memang mungkin lebih banyak perempuannya. Kan sekarang banyak perempuannya. Iya, iya. Iya. Keren sekali Bu Sita ya. Saya balik ke Mas Dimas dulu Bu. Nah, di Match Magazine ini juga ada tulisan-tulisan yang menyangkut sampah juga nggak sih Mas? Yang kemudian menjadi bagian dari kesadaran, edukasi kesadaran terhadap supporter-supporter yang menjadi sasarannya Match Magazine. Kalau sejauh ini, jadi kemarin tuh pertandingan PSM tuh 9 ya, jadi ada 9 edisi Magazine. Kalau secara tulisan nggak ada sih Mas, tapi secara ilustrasi ada waktu itu, waktu Jogja ulang tahun 256 ya nggak salah itu ada ilustrasi soal sampah dari teman kami namanya Adi Dodelman gitu yang sering juga respon tentang kresek-kresek yang terus di graffiti atau di bombing gitu ya. Iya. Tapi juga Adidol yang bikin itu juga. Jadi dia ngerespon salah satu ilustrasinya, kami minta untuk kami pasang di magazine salah satu edisi. Tapi hal yang tentang sampah aku pengen cerita di magazine yang ke-6 kami karena sudah ada pembacanya dan ini gratis. Kita bikin modelnya redeem. Jadi kalau mau magazine ya kamu bawa botol plastik 4. Wow. Nah, pas pertandingan PSM kita bikin model semacam itu dan jalan. Artinya barter berarti sistemnya. Barter. Jadi bawa 4 bawa 4 dapat magazine. Terus hal lainnya gini Mas. Kita dapat 18 kilo satu kali match. Kan lumayan. Nah, itu dan baru itu yang dicoba biasanya tribun jadi lebih bersih juga ya Mas ya. Ya, jadi sekarang itu tribun tuh nggak boleh bawa botol plastik sebenarnya. Jadi teman-teman bawa dari rumah. Bawa dari rumah. Karena kita juga nggak bisa masuk ke lingkar dalamnya. Jadi kita di area 2 atau 3 gitu, area steril. Jadi mereka sudah bawa dari rumah. Terus kita istilahnya adang-adang di depan gitu. Jadi
bayangan kami pertandingan PSIM dan juga mungkin tim lainnya kita juga pengen berrelasi karena sejauh ini hubungan pasca Kanjuruhan kan supporter jauh lebih dingin gitu ya. Artinya kita mau ngebayangkan satu sinergi yang sama atas nama Jogja gitu ya, misalnya atas nama DIY gitu. Betul. Satu kali match aja bisa dapat 18. Aku pikir pertandingan di DIY ini ada PSS, ada PSI, ada Persiba gitu. Ya. Kita bisa bayangin ada berapa sampah yang bisa kita hasilkan dan itu bukan balik ke kami. Ke bank sampah. Mitra kami yang kita ajak gitu. Kemarin kita sama PCM Bangun Taman Selatan gitu. Jadi buat operasional masjid salah satunya. Oh, keren sekali. Ya, keren sekali. Jadi yang semula tidak bernilai dan dibuang dan menjadi masalah kemudian menjadi satu nilai sodakoh ya gitu ya. Gitu, sodakoh sampah istilahnya. Iya. Kalau ini Bu di apa namanya Bank Sampah Sri Kandi itu kerjasamanya dengan siapa aja Bu? Yang misalnya kayak tadi yang nerima plastik, nerima mungkin apa kardus atau apa namanya besi tua gitu, apakah sudah ada yang ngambil atau memang langsung pabrik gitu yang terkoneksi? Sudah ada yang mengambil. Jadi beliau juga penggiat sampah. Jadi kami juga bisa belajar ke beliau. Makanya kami mencari pelapak itu yang bisa buat sharing sama kita juga. Itu. Jadi kemarin juga kita dapat selain itu juga dari pelapaknya itu kita jadi tambah semangat. Karena mereka itu dari nol juga, dari bawah juga tentang gimana ini mengelola sampahnya. Jadi kalau pas ini kita nanya juga gimana ini cara ini sampahnya gitu ya. Ya. Karena kalau buat mengelola sampah yang bisa umpamanya kayak sampah residu gitu loh. Residu kan kita harus pakai susah kan? Susah itu susah Bang. Makanya sebisa mungkin kita menyarankan untuk memilah sampah dari rumah. Itu. Biar apa? Biar residu yang kita buang itu minim sekali. Itu alhamdulillah sekarang banyak yang merasakan sudah merasakan ternyata buang sampah itu enggak harus sehari langsung buang sampah. Bisa seminggu, bisa 2 minggu baru buang sampah. Karena yang dibuang cuma residu. Iya, sudah. Yang lainnya sudah bisa bisa dipilah. Iya, dipilah. Iya, dikelompokkan. Dikelompokkan itu. Jadi kami ada pelapaknya sendiri untuk mengambil sampah kita. Itu biasanya diambil tiap pekan atau bulanan, Bu? Atau tergantung kuotanya gitu? Kalau kami itu tergantung kalau udah banyak. Oh, udah banyak kuota. Yang terakhir itu kemarin 900.000. Oh, 900.000 iya, sudah. dapat 900.000 itu kemarin. Nah, karena kita cuma covernya, jadi kita habis itu kita kasih ke masjid. Oke, didonasikan berarti Bu ya? Ke masjid, ke musola, sama pengajian anak-anak. Sama musolanya ada 2, masjidnya 1, sama pengajian anak-anak. Ya, luar biasa. Jadi alhamdulillah tiap tahun itu meningkat. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi makanya kami senangnya apa? Senangnya itu bukan senang kita dapat uang, bukan. Betul. Tapi senangnya itu kepuasan batin ini Bu ya. Kepuasan terus orang-orang itu kok ya alhamdulillah orang-orang mau nanya ke kami, Mbak, sampah ini masuknya ke mana ya? Jadinya kita bisa mengarahkan dan kita bisa membantu mereka. Mbak, sampah saya kok ini ya bisa bikin biar sampah dapur saya bisa kebuang gimana? Kita bikinkan biopori, Bu. Terus untuk losida, lodong sisa dapur. Itu losida, lodong sisa dapur. Dari tadi saya sebenarnya agak mikir apa sih losida gitu. Karena kami itu selain tadi sayuran, herbal di kelompok tani kita itu juga ada tabu lampot. Iya, tanaman buah dalam pot. Iya, nah itu di tiap pot itu ada losidanya. Losidanya kita bikin dari botol air mineral yang gede. Itu kita sambung jadi 3. Kita cat, kalau nggak dicat nanti tikusnya ngerikiti, Mas. Karena kan itu sisa dapur. Nah nanti kan bau. Biar tikusnya nggak datang itu kita cat. Jadi tiap pot itu ada. Jadi seumpama mereka selain di bank sampah kita udah ada tempat yang buat buang sampah organik. Selain di gudangnya itu buat sampah organiknya dimasukkan ke situ. Nah, itu di kebun di kelompok tani kita.
itu juga ada Losida, ada biopori juga. Jadi insya Allah kalau mau orang-orang itu mau buang sampah ke tempat kita senang sebenarnya. Kita lebih semangat lagi. Iya. Itu. Nah, ini malah menjadi bagian dari salah satu solusi ya Mas Dimas ya. Jadi kayak Losida, biopori itu tiap 3 bulan dipanen. Oh, tiap 3 bulan Iya. dipanen. Jadi nggak bakal nanti penuh. Jangan takut kalau penuh. Oke. Nanti bisa mempes sendiri. 3 bulan kita panen, kita bikin kalam tadi. Oke. Media tanah, penyubur tanah itu. Baik. Saya ke Mas Dimas nih. Mas, ini tajuknya itu kan pot sejuta harapan. Ya. Sebenarnya harapannya apa sih Mas dari Magazine dan juga yang hari ini kolaborasi dengan Bank Sampah Sri Kandi? Ya, harapan dari program Pot Sejuta Harapan itu adalah satu pengenalan ya, tentu pengenalan buat anak-anak, tapi juga bagaimana sebenarnya kita membayangkan generasi-generasi yang muda ini atau anak-anak terutama punya pengalaman yang panjang dalam mengenal apa itu siklus sampah, apa itu sesuatu yang di sekitar kita yang bisa dikembangkan menjadi hal yang berguna gitu loh. Aku juga banyak belajar dengan pegiat-pegiat gitu ya. Karena basic kami di lapangan Mas, tentu saja nonton sepak bola. Tapi hal yang bisa kita lakukan, energi ini yang banyak, yang gede banget. Iya, betul. Yang kadang sampai menimbulkan ya supporter stigma negatif lah. Ya, betul sekali. Yang onar segala macam gitu ya. Tapi yang menarik adalah dengan ketemu Bu Sita belajar gitu ya. Oh, ada hal-hal yang bisa dilakukan gitu ya. Ada seenggaknya ada seserta harapan bahwa kita punya cara untuk bersinergi dan juga kita yang juga bagian dari warga berguna gitu loh. Kata kunci itu. Terus harapan kedepannya ya ini bisa kita bayangin. Kami membayangkan ini kita nggak cuma di Kota Baru Ceria, tapi misalnya ke kampung gitu ya. Karena kita bersinergi dengan bank sampah kan jadi bisa ketemu tuh alurnya. Betul. Sama dengan kelompok-kelompok tani gitu ya. Jadi apa yang dilakukan dengan panen apa hari ini itu satu yang kita coba tarik gitu ya. Kita coba elaborasi dari kami yang punya background di supporter gitu. Obrolan kita kan nggak ngomongin pertandingan sebenarnya, tapi malah ngomongin kebermanfaatan. Karena sebenarnya kita melihat kita berdiri di sini, misalnya saya berdiri di tribun sebenarnya lagi memandang bukan PSIM, bukan PSS, bukan Persiba, tapi kita memandang Jogja gitu. Kita memandang Indonesia. Apa sih yang ada di depan kita? Nah itu sebenarnya ada mulu-mulu, tapi sejatinya itu Mas. Tapi keren sekali ini, keren sekali. Aplaus buat Mas Dimas bersama Magazine dan juga Bang Sri Kandi. Oke. Karena waktu sudah dikabarkan bahwa kita cuma ada waktu 30 menit gitu ya. Jadi terima kasih banyak Mas Dimas dan juga Bu Sita untuk kesempatannya. Satu hal yang luar biasa yang menginspirasi sekali tentunya bagi para pengunjung Kota Baru Ceria dan juga pendengar Sonora bahwa Mas Dimas salah satu supporter bersama Magazine bisa menginisiasi satu gerakan untuk mendaur ulang sampah, membuat sampah yang dibuang menjadi lebih berguna bersama Pot, dan prosesnya melalui kolaborasi. Dan tadi diceritakan sangat baik oleh Bu Sita lewat bank sampahnya yang sampai kemudian membuat mandiri tanpa tergantung terhadap beli pupuk ya Bu ya, karena sudah diproduksi secara mandiri. Ini luar biasa dan tentu bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Sita dan juga Mas Dimas. Saya Renggo Darsono, mohon maaf jika ada yang salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Baik, sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan kita di kesempatan sore kali ini ya. Di Kota Baru Ceria, untuk edisi di 25 Mei 2024, tentunya persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
dan pemerintah Kota Yogyakarta.